Segalanya bagiku, hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Anugerahmu semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Mari katakan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. anugerahmu Tuhan, Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. mari jemaat saja sambil angkat tanganmu katakan, benar Tuhan. Benar Tuhan. Yes. Bukan karena perbuatan anugerah-Mu, thank you Jesus. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu Tuhan, sumber
Mari kita bangkit berdiri saudara. Angkat kedua tanganmu, katakan Anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena perbuatanku. Anugerahmu, katakan anugerahmu ya Tuhan. Anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Sekali katakan anugerahmu ya Tuhan Yesus. Sungguh anugerahmu ya Tuhan Yesus. Anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu ya Yesus, anugerahmu ya Tuhan. Anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Shalom Bapak Ibu semua. Selamat siang. Semuanya ingin tahun ini menjadi tahun yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Siapa yang mau rindu tahun ini masuk 2025 saudara diberkati Tuhan? Ada? Semua mau diberkati Tuhan? Siapa yang mau masuk 2025 dengan kebahagiaan? Coba angkat tangannya. Amin. Semua mau bahagia? Mau diberkati? Puji Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan mendengarkan sedikit daripada firman Tuhan, di mana saya akan berbicara tentang salah satu karakter sebagai kunci daripada kita hidup menjadi orang yang berbahagia. Ya, sekali lagi tadi saya sudah tanya, apakah semua mau berbahagia? Jawabannya semuanya berkata, ya, aku mau hidup bahagia. Ya, karena itu saya percaya kita perlu tahu kunci dan rahasia yang Tuhan sampaikan lewat firman-Nya, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Sebelum saya khotbah saudara, saya mau nyanyi lagu lama. Nah, lagu ini bicara tentang kunci rahasia kebahagiaan. Ya, kunci rahasia apa? Kebahagiaan. Jadi kalaupun terbata-bata nyanyinya, kita nyanyi pelan-pelan. Ya, supaya nanti kita bisa menyerap apa yang dinyanyikan lagu ini. Lagu lama banget ya, mungkin sekitar tahun 90-an, 80-an kali ya. Banyak orang mencari bahagia, naik dan turun gunung dan lembah. Tapi sayang, 1000 kali sayang, banyaklah yang kecewa. Di manakah jalan bahagia? Orang bilang asal banyak uang, hati senang, semua jadi gampang. Tapi uang tak dapat beli bahagia. Bahagia yang sejati hanya ada dalam Yesus Tuhan. Yesuslah jalan kebenaran dan kehidupan. Datang padanya, niscaya kau diselamatkan. Haleluya. Bisa nggak lagunya?
Ada yang enggak, yang masih belum bisa juga? Bisa ya? Ayo saya undang berdiri, kayaknya enak kalau mau dijoget-joget dikit boleh nih. Ayo. Banyak orang mencari bahagia, yuk. Naik dan turun gunung dan lembah. Tapi sayang, 1000 kali sayang, banyaklah yang kecewa. Di manakah jalan bahagia? Orang bilang asal banyak uang, hati senang, semua jadi gampang. Tapi uang tak dapat beli bahagia. Bahagia yang sejati hanya ada dalam Yesus Tuhan. Yesuslah jalan kebenaran dan kehidupan. Mari datang padanya, datang padanya, niscaya kau diselamatkan. Sekali lagi, Yesuslah jalan kebenaran dan kehidupan. Yes, mari datang, datang padanya, niscaya kau diselamatkan. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sekali lagi lagu ini enak didengar ya, kita nari gitu enak gitu. Ini ternyata isinya tentang rahasia bagaimana kita menjadi orang yang bahagia. Dikatakan di situ tadi ada banyak orang tuh berusaha hari-hari ini cari bahagia. Dengan dasar yang sangat mungkin tidak sesuai dengan Alkitab. Di mana orang coba membangun sebuah kebahagiaan dengan cara yang semu. Ya, mungkin dengan dia mengikuti hal-hal yang tidak baik dia berasa dia bahagia, atau mungkin dia ikut dengan kegiatan dunia malam dan sebagainya dia berpikir dia bahagia. Ada orang yang ingin bahagia caranya lewat mabok, minum obat, akhirnya dia teler gitu sehingga segala persoalan seolah-olah hilang lalu dia menjadi orang bahagia. Tetapi ada satu lagi di bait yang tadi dikatakan ada orang berpikir kalau duitnya banyak maka dia akan dapat bahagia. Gitu ya. Saya kasih tahu saudara, terkadang yang itu kelihatannya betul, tapi kebahagiaan yang didapat bukanlah kebahagiaan sejati dan abadi, tapi yang engkau dapat adalah kebahagiaan yang sementara. Amin. Mencari cara bahagia lewat jalan dunia, saudara, Anda hanya dapatnya hanya sebentar saja, tidak sampai selama-lamanya. Tetapi saya mau beritahu, lagunya mengatakan begini, hanya Yesuslah jalan, saudara, kebenaran dan kehidupan. Artinya apa saudara? Kalau kita mau bahagia yang sejati, hanya ada satu kunci yang diberitahu oleh Alkitab, yaitu lewat Yesus Kristus. Amin. Semua kita yang ada di sini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Artinya setiap saudara dan saya yang ada di sini, Anda orang yang berhak mendapat kebahagiaan yang sejati. Katakan amin. Saudara, kalau orang mengandalkan kebahagiaan dari perkara-perkara yang sifatnya sementara, pada akhirnya orang itu bisa jadi kecewa. Ada orang merasa bahagia kalau dia cantik. Cantik boleh, ya nggak dilarang, ibu-ibu, para wanita di sini tidak dilarang cantik. Tapi jangan itu menjadi patokan engkau bahagia. Karena sifat nanti gampang berubah. Begitu satu waktu jerawatnya tumbuh saudara, dia bilang aduh gue gak cantik lagi nih. Sehingga bahagianya jadi hilang gitu ya. Ada yang ganteng juga, oh ganteng bisa gak bahagia? Bisa, tapi perhatikan baik-baik. Begitu satu waktu terjadi sesuatu gantengnya bisa hilang. Kalau Anda bergantung kepada itu kebahagiaanmu hanya sebentar saja. Semuanya pasti akan berubah. Kalau bergantung kepada uang harta benda semuanya juga hanya sementara. Tidak bisa sampai selama-lamanya karena itu hanya ada di dalam dunia ini. Saudara mungkin mengikuti berita baru-baru ini bahwa di Amerika lagi terjadi suatu bencana yang sangat menyedihkan ya. Kita lihat di Los Angeles di California terjadi kebakaran besar dan yang terjadi adalah rumah-rumah, bukan hanya pohon dan sebagainya yang habis, tapi rumah-rumah orang di sana rata dengan tanah karena terbakar. Saudara, yang lebih menyedihkan lagi, ternyata daerah yang dilalui kebakaran adalah salah satu bagian dari rumah-rumah para artis Hollywood. Yang mana di sana rumahnya mewah semua, saudara, nggak ada yang murah. Tapi rumah mewah ternyata tidak tahan terhadap api, saudara. Semuanya ludes. Ada saya lihat satu pabrik mobil Amerika yang terkenal banget. Ada berapa banyak mobilnya. Habis dilalap api semua.
Saudara, kalau kita hanya, oh aku bahagia karena punya rumah mewah. Oh kalau terjadi kayak gini bahagianya hilang. Karena itu jangan pernah mengandalkan kebahagiaan yang semu. Nah hari ini saudara, saya ingin bicara sesuatu kepada kita supaya Anda dan saya mendapatkan kebahagiaan sejati di dalam Yesus dengan mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan untuk dilakukan di dalam kehidupan ini. Yang mau katakan amin. Nah hari ini saudara, saya undang kita membuka Alkitab kita. Multimedia bisa bantu saya. Ya, kita melihat di Matius pasal 5, ya, Matius pasal 5. Ini ayat yang sangat sering kita dengar, juga terkenal sekali, tetapi kita bersyukur gereja kita hari-hari ini di awal Januari khususnya kita bicara tentang bagaimana rahasia karakter baik untuk kita bisa mendapatkan kebahagiaan dan berkat Tuhan. Ya, Matius pasal 5 itu adalah bicara tentang waktu Tuhan Yesus berkhotbah di bukit, di mana dia berbicara tentang ucapan bahagia. Saudara, kata bahagia di sana ya itu berarti yang pertama adalah diberkati, ya, karena bahasa Yunani adalah makarios, yang pertama untuk diberkati, yang kedua itu artinya adalah berbahagia. Tapi saya percaya dua-duanya boleh dipakai gitu ya, diberkati iya, berbahagia juga iya gitu ya. Kalau boleh digabung berbahagia dan diberkati. Ya, jadi ini Tuhan Yesus mengajarkan rahasia bagaimana kita bisa mengalami yang namanya kebahagiaan sejati di dalam Tuhan. Nah saudara, ini ada 9 kata bahagia. Kalau kita lihat dari ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-11 itu ada 9 ucapan bahagia. Tapi saudara, saya tidak akan bahas 9-9-nya, saya mau bicara hanya satu hari ini, yaitu kita akan bicara nanti di ayat yang ke-7. Ya, kita akan nanti lihat di ayat yang ke-7. Tapi saya undang kita baca dulu bersama-sama ayat 1, ayat 2, dan nanti langsung loncat ke ayat yang ke-7. Yang setuju bilang amin dulu. Oke, puji Tuhan. 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh apa? Kemurahan, ya. Dikatakan berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah saudara, pada waktu Tuhan Yesus bicara tentang ayat ini, ada 2 kelompok orang yang ada di sana. Ya, yang pertama orang banyak, yang kedua adalah golongan murid-murid Tuhan Yesus. Nah, orang banyak tentunya umum, siapa saja ada di situ. Tetapi kalau bicara tentang murid adalah orang-orang spesial yang melayani Tuhan, yang dekat dengan Tuhan selalu. Kalau bilang di gereja itu, ya yang umum itu adalah jemaat, yang khusus murid itu mungkin bicara pengerja Tuhan. Nah saudara, sebenarnya ini semua ucapan bahagia ini diperuntukkan untuk 2 golongan ini saudara. Dan saya mau beritahu saudara, memang bahan yang saya bicarakan ini memang disadur dari KOM 200, di mana KOM 200 di gereja kita ada, dan itu belajar tentang karakter seorang pelayan Tuhan. Tapi hari ini saya tidak akan menekankan ini kepada kelompok murid ini, tetapi saya mau bicara kepada kita umum, jemaat umum gitu ya, kepada kita yang hari ini hadir di tempat ini. Yaitu bagaimana Tuhan Yesus memberitahukan rahasia supaya kita bisa berbahagia. Tadi dikatakan ayat 7 dikatakan di sana, berbahagialah mereka apa katanya? Yang murah hati. Saudara, gampang sih nggak jadi orang murah hati itu gampang apa susah? Karena kadang gampang diomongin, dilakukannya susah. Karena pada umumnya orang itu hanya sampai kepada batas bukan murah hati, tapi batasannya baik hati. Apa beda antara baik hati dengan murah hati? Kalau baik hati hanya melakukan atau memberikan suatu perbuatan baik kepada orang yang pantas menerimanya. Tetapi kalau dia murah hati, artinya kita melakukan sesuatu perbuatan kebaikan kepada orang yang lain yang tidak mungkin sepantasnya menerima kebaikan kita. Itu namanya murah hati. Ya, contoh-contohnya banyak. Ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari contohnya banyak sekali di dalam murah hati ini. Bisa jadi dalam murah hati dalam hal memberi. Bisa nggak kita murah hati? Kalau hanya sekedar memberi biasa aman, tapi kalau memberi limpah itu berbeda, gitu ya. Menolong orang perlu nggak kemurahan hati?
Perlu, kalau hanya sekedar menolong biasa ya, jadi hanya baik hati. Nah, salah satu contoh di dalam Alkitab dituliskan orang Samaria yang murah hati. Tuhan Yesus nggak bilang yang baik hati, dikatakan yang murah hati. Ceritanya adalah ada satu orang yang dirampok di tengah jalan, dipukulin sampai hampir mati, tetapi nggak ada orang lain mau nolong, termasuk orang Lewi, imam, hamba Tuhan nggak mau nolong. Tapi ada orang Samaria nggak kenal sama dia, nggak tahu dia siapa, dan orang Samaria nggak bergaul sama orang Israel, tapi dia berkata, aku akan tolong orang ini, dan orang itu dibawa, saudara, dirawat, diobatin, bahkan bukan diobatin aja, tapi dibilang begini sama yang ngurusin. Dia bilang kalau ada biaya tambahan lagi, tolong bilang, nanti saya bayar semuanya. Itu barunya murah hati. Kalau hanya sekedar, tolong aja udah, bawa rumah sakit tinggal, nah, itu perbuatan baik saja. Tapi pada waktu dia berkata, apapun kekurangannya, aku bayar. Aku yang ini, tanggunglah kepadaku semua, aku akan bayar. Itu salah satu contoh orang murah hati. Jadi di dalam hidup ini, Tuhan berkata kalau mau bahagia, jangan hanya jadi orang baik. Amin. Tetapi jadilah orang yang murah hatinya. Nah, saudara, murah hati itu kenapa penting, saudara? Karena Alkitab mengatakan murah hati itu salah satunya adalah karena murah hati itu merupakan cirinya Tuhan. Murah hati itu adalah identitasnya Tuhan. Jadi kita diminta jadi orang murah hati karena kita sudah lihat contohnya. Kita sudah lihat teladannya. Siapa? Tuhan sendiri adalah teladan yang sangat murah hati. Kenapa demikian? Saya mau kasih tahu saudara. Di dunia ini tidak semua orang baik kan? Di dunia ini tidak semua orang juga percaya kepada Tuhan toh. Banyak juga yang menghujat Tuhan, yang menghina Tuhan, banyak. Yang gak jadi orang Kristen juga banyak. Tapi perhatikan baik-baik, karena Tuhan murah hati, maka sekalipun dunia ini tidak semuanya orang baik, tapi mataharinya tetap kebagian. Yang jahat dapat matahari, yang baik dapat matahari. Kecuali Anda tinggal di Karanganyar Jalan F. Ngerti ya? Mungkin jadi Karanganyar tuh, karena saya tinggal di sana dulu ya, udah lama banget. Saya ingat banget, maka saya ini pindah ke Bekasi gara-gara rebutan matahari. Bukan matahari toko, bukan, matahari beneran. Karena Karanganyar dulu pernah kebakaran dulu. Ya, mungkin saudara pernah tahu cerita Karanganyar, Pasar Baru belakang tuh, laut sekitarnya pernah kebakaran hebat. Semuanya habis, rumah orang rata dengan tanah semua. Dan akhirnya dibangunlah pakai beton semua. Tadinya dari triplek dibangun pakai beton. Nah tapi bangunnya nggak cuma 1 tingkat, sudah ada 3 tingkat, ada yang 4 tingkat, dibikin kosan dan sebagainya. Jadi yang tersisa adalah gang sempit kurang lebih 1 meter. Ya, jadi buat masuk ke dalam gang sempit 1 meter, nah kalau kita kepapasan motor sama motor harus ngalah, salah satu harus mundur. Kenapa? Karena gangnya kekecilan, nggak muat. Kalau orangnya sama besar badan, jalan kaki pun harus saling miring supaya bisa masuk. Itu problemnya. Nah, masalah lain adalah kalau pagi-pagi mau jemur baju, itu susah. Kenapa? Mataharinya terhalang bangunan tinggi. Begitu terhalang masuk, nah bagian yang pendek, cahaya muncul. Disitulah kelompok emak-emak datang bawa jemuran, jemur di situ. Kenapa? Mataharinya rebutan. Nah, itu maka saya bilang kecuali di sekitar Karanganyar situ mungkin masih rebutan matahari. Tapi kalau di luar, Tuhan itu adil. Yang jahat dapat, yang baik juga dapat. Setuju? Katakan amin dulu. Kalau urusan makan minum, Tuhan murah hati nggak sama kita? Murah hati. Loh, yang jahat ya dapat makan, saudara yang baik juga dapat makan. Bukankah Tuhan murah hati? Apalagi murah hatinya Tuhan, yang paling besar kemurahan hati Tuhan, yaitu pada waktu saudara dan saya adalah kelompok manusia-manusia berdosa. Tapi Tuhan Yesus datang mengampuni saudara dan saya. Amin. Dia terima saudara apa adanya, dipulihkan Tuhan, bahkan diberikan jaminan keselamatan oleh Tuhan. Itu adalah kemurahan hati Tuhan yang tidak terbatas. Yang setuju bilang yes. Ya, kita itu dapat kemurahan Tuhan yang luar biasa. Ya. Nah, kenapa kita disuruh Tuhan murah hati? Karena memang itu karakternya Tuhan. Dan Tuhan bilang apa? Kita juga harus ngikutin teladan yang Tuhan tunjukkan. Yang setuju bilang amin. Yang kedua, saudara, saya beritahu saudara, salah satu buah roh dalam Galatia pasal 5 ayat 22, dikatakan salah satu buah roh itu adalah kemurahan. Jadi orang itu akan terlihat karakter Kristus dalam hidupnya, dia ada Roh Kudus atau tidak ada Roh Kudus, bisa juga terlihat dari kemurahan hati terhadap orang-orang lain yang ditemui. Ya, jadi bisa jadi kemurahan hati merupakan barometer kerohanian kita di hadapan Tuhan. Jadi ini penting bagi kita semua ya. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan,
Tetapi saudara, menjadi murah hati itu memang tidak mudah. Dia adalah seperti Pak Riki bilang tadi, murah hati itu adalah pilihan kita. Dan kita nggak bisa juga maksa kalau memang ini enggak. Tapi kalau memang itu keputusan di tangan kita, kita yang mau mengatakan, ya aku mau murah hati atau tidak murah hati. Itu ada di dalam keputusannya kita. Nah sekarang saudara, kalau Tuhan nyuruh kita murah hati, kenapa? Dan saya yakin pasti ada manfaatnya, gitu ya. Nah manfaatnya apa saja saudara? Yang pertama, kalau secara rohani, Anda murah hati, kita akan mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Diam semua. Amin. Ya saudara, murah hati kepada orang lain, kita tuh mendapatkan berkat dari Tuhan. Kita juga mendapatkan perkenanan dari Tuhan, artinya Tuhan senang dengan kita. Lah kalau Tuhan dia senang sama kita, saudara, apa sih yang jadi masalahmu yang Tuhan gak bisa tolong? Amin. Kalau selama saudara menyenangkan Tuhan, dia berkenan atas hidup saudara. Karena Anda bukan hanya sebatas orang baik, tapi Anda murah hati. Dia bilang ini orang murah hati, dia akan berkati kita dengan luar biasa. Dia sayang sama kita, apapun pergumulanmu, saya yakin Tuhan bisa jawab. Ya, jadi secara rohani ini penting bagi kita. Jadi orang murah hati karena di situ ada perkenanan Tuhan. Kalau perkenanan Tuhan ada atas saudara, Anda akan sungguh bukan hanya ngomong aja kata-kata bahagia, tapi sungguh-sungguh bahagia. Karena Tuhan akan penuhi apa yang kau perlukan dan butuhkan. Yang setuju bilang amin. Kemudian yang kedua, saudara, secara jiwa, saudara, ternyata kalau Anda jadi orang murah hati, itu menimbulkan suatu rasa yang namanya ada sesuatu yang membuatnya berbeda gitu ya. Kenapa? Karena menurut ilmunya psikologi bahwa bahkan di kedokteran juga, orang yang murah hati itu menimbulkan suatu kegerakan hormon katanya ya. Di dalam kita ini yang namanya hormon endorfin. Yang mana sang hormon ini membuat orang tuh merasa happy, merasa senang. Jadi ternyata hormon ini saudara nggak perlu dipicu oleh macam-macam. Cukup aja Anda murah hati, maka Anda merasa aduh aku tuh senang. Pertanyaannya di sini ada nggak yang pernah ngelakuin satu perbuatan baik kepada orang yang menurut Anda kan nggak layak terima, tapi Anda lakukan yang terbaik buat dia. Lalu Anda pulang rasanya, aduh kok aku senang banget ya. Pernah nggak ngalamin gitu? Pasti ada minimal 1-2 kali dalam hidup kita pernah ngalamin gitu ya. Rasanya ada sesuatu yang berbeda membuat kita merasa, aku merasa sukacita gitu ya. Nah itu dia, jadi kalau mau ngilangin stres gampang. Belajarlah murah hati. Ya, belajar murah hati itu membuat kita tidak akan terikat di dalam situasi stres. Kemudian berikutnya adalah saya yakin dan percaya kalau Anda jadi orang murah hati, kalau yang kerja nih, kalau Anda murah hati nih, saya kasih tahu saudara, itu salah satu jalur Tuhan akan mempromosikan Anda naik pangkat dan jabatan. Loh, kalau Anda murah hati kerja di kantor, nggak suka hitung-hitungan, kan dilihat tuh sama bos saudara ya kan, walaupun tidak 100% bos begini, tapi saya yakin bosnya akan terketuk hatinya kalau melihat Anda nggak hitung-hitungan dalam kerja. Kan ada orang, aku masuk jam 8, aturannya pulang jam 4 sore. Begitu ada tugas, bos bilang, aduh ini tolong selesai ini tengah jam lagi aja minta, kamu pulang 4:30 ya. Loh, gak mau saya, ngapain? Kantor bukan pun kantor saya, perusahaan bukan punya saya, duit masuknya ke bos, suruh kerja lagi setengah jam tambahan, lembur kagak. Mendingan saya masuk jam 4, pulang jam 8, ya orang lain pun saya juga pulang. Urusan lain saya nggak mau tahu. Itu namanya hanya mengerjakan yang sewajarnya saja. Tapi kalau Anda berkata, oke bos, siap, nggak apa-apa. Setengah jam tidak dibayar juga nggak apa-apa bos. Saya lakukan. Sementing perusahaan kita maju, bisa untung, bisa berkembang. Wow, bos mau akan bilang begini, mantap ini karyawan. Kan begitu ya? Begitu dia bilang mantap, begitu ada apa-apa, tolong yang itu tuh dipilih duluan, suruh naik gaji duluan. Wah, saudara senang gak naik gaji? Senang ya? Ya makanya murah hati dalam kerja. Jangan ngitung-ngitung, kalau bantu perusahaan kita nggak boleh ngitung-ngitung. Belajarlah menjadi orang yang murah hati. Yang setuju bilang amin dulu. Nah berikutnya, bagaimana memupuk yang namanya kita menjadi orang yang murah hati. Ternyata menjadi murah hati itu saudara nggak langsung dimulai dari hal yang besar. Menjadi murah hati itu dilatih dari yang kecil-kecil dulu. Dari yang sederhana dulu. Saudara, itu menunjukkan kemurahan hati dimulai dari yang perkara-perkara yang kecil. Alkitab berkata setia dalam perkara kecil, Anda dipercaya dalam perkara yang lebih besar. Amin.
Karena itu dimulai dari perkara-perkara sederhana, perkara sehari-hari. Kita tunjukkan kemurahan hati kepada orang lain. Mungkin Anda menemukan orang, ya ini yang mulai hilang di tengah-tengah masyarakat kita zaman sekarang, anak-anak muda sekarang lupa ini. Yaitu kalau zaman-zaman dulu mungkin umur-umur seumuran saya gitu yang pernah ikut pendidikan moral Pancasila, itu mempraktekkan kemurahan hati itu udah terbiasa gitu. Tapi yang anak-anak zaman sekarang nih, saya kurang ngerti ya. Karena saya menemukan banyak anak-anak tuh cuek sama orang lain. Kalau zaman saya dulu gitu ya diajarin, kalau misalnya kita menyeberang jalan, saudara, lalu mobil lalu lalang banyak kendaraan hilir mudik gitu ya jalan. Lalu ada seorang nenek-nenek, ya entah nenek-nenek intinya orang yang butuh dibantu untuk nyebrang jalan bersama-sama gitu ya. Kalau anak sekarang kan kebanyakan apa? Dicuekin. Dia jalan sendiri, itu orang apalagi pakai tongkat udah begini, jalannya pelan gitu ya. Dia bilang tuh bukan urusan saya. Tapi kalau yang benar, kalau Anda anak Tuhan yang benar, lihat begitu Anda harus murah hati walaupun gak kenal dia. Apa yang kita lakukan? Kita tuntun dia nyebrang jalan. Sederhana gak? Sederhana. Tapi dilakuin gak? Kadang-kadang enggak ya. Tapi mulai hari ini ayo kita mulai perhatian sama hal yang kecil-kecil kayak gitu. Kalau lihat orang gendong bayi kecil, kesusahan bawa banyak barang, mau buka pintu. Pintunya tertutup rapat. Kita ada di situ. Kalau Anda mau jadi orang murah hati, mungkin Anda belum tentu kenal tuh sama yang gendong anak bawa barang. Anda nggak kenal dia. Kalau Anda nggak kenal, sepantasnya udah nggak usah peduli kan, nggak usah urusin kan. Anda bisa aja udah ngeloyor pergi duluan. Tapi kalau Anda murah hati, apa yang dilakukan? Sederhana kan? Bukakan pintu. Belajar untuk saling menolong dengan orang lain. Ayo bantu, walaupun nggak kenal kita bantu. Murah hati apalagi sederhana aja. Kalau ketemu orang senyum. Walaupun hanya ketemu di sini doang di lift siapa ya kenal juga enggak orang. Tapi kalau udah nengok senyum gitu kan. Tapi jangan ketawa-ketawa nanti gila tuh orang katanya. Ya, tegur ramah sapa itu adalah salah satu ciri orang yang murah hati. Dimulai dari perkara kecil. Ayo di sini anak-anak muda, mana anak-anak muda di sini? Mau praktek firman Tuhan enggak? Nanti kelihat mamanya di rumah repot cuci piring, yo. Lu mau bantu nggak? Ayo, gua ngomong nih, karena gue punya anak 2. Sama generasi zaman sekarang tuh kadang-kadang perlu, ayo disuruh cuci piring. Karena nggak ada pembantu di rumah. Oh maunya cuci piring kudu disuruh. Nah mulai hari anak muda tobat kau. Ya, ayo murah hati bantu orang tuamu. Amin. Lalu ada satu ini bagian penutupnya saudara. Saya rindu ternyata yang namanya murah hati itu bukan cuma hal memberi begitu enggak. Tapi ada satu yang ingin saya tekankan pada siang itu kita bawa pulang. Salah satu bagian yang perlu murah hati, yaitu murah hati di dalam mengampuni. Di dalam apa? Mengampuni. Mengampuni siapa? Orang yang bersalah. Orang yang jahat. Terhadap siapa? Kita. Perlu nggak murah hati? Perlu. Tapi gampang apa susah? Aduh Pak Pendeta, ngomong mah gampang Pak. Kemarin saya baru tuh dihianati sama teman baik saya Pak. Baru kemarin saya digosipin Pak. Pada di muka saya, depan muka saya malaikat dia Pak. Tapi ternyata di belakang dia setan Pak. Ada yang ngalami gitu? Ada ya, punya teman baik. Satu hari saya punya teman baik, saudara. Saking baiknya, saudara. Satu hari saya pergi jenguk pacarnya. Jadi ini teman saya ikut saya naik motor diboncengin. Ngunjungin temannya yang lagi sakit di rumah. Karena dia nggak ada yang jemput, ya udah ayo. Saya kebetulan kenal juga sama pacarnya. Jadi ayo kita pergi nengokin sang pacarnya dia nih. Nah karena teman baik, tiap hari di kantor yang sama kerja bareng, saudara. Jadi saya tuh ngobrol aja, cerita semua ya apapun unek-unek, saya termasuk unek-unek di kantor, masalah pekerjaan. Saya omongin semua tuh sama dia, ceritanya saking polosnya saya. Lalu tiba-tiba suatu hari saudara, saya dipanggil oleh atasan di tempat pekerjaan. Saya kaget kenapa saya dipanggil, saya pikir saya nggak ada buat kesalahan apa-apa gitu kan. Nah begitu dipanggil, sudah ternyata apa? Ditanya sama atasan saya, kamu kemarin
melakukan ini ya, kamu begini-begini, ada komplain ya tentang kerjaan kantor, tentang masalah di kantor, kamu ada komplain. Kaget saya nggak pernah ngomong loh. Saya pikir sama siapa saya nggak ngomong, saya cuma tahu sama orang itu doang. Akhirnya dibeberin semua tuh, unek-unek hati saya tuh diungkapin semua. Ternyata bocor itu temanku. Dia ngomong semua, diceritain apa yang saya ngomong gitu. Yang saya mungkin hati saya nggak suka, saya diceritain semua. Wah, akhirnya saya dipanggil saudara. Udah kena SP saya. Gitu, kena SP. Wah itu saya bilang Tuhan Yesus, aduh ternyata tidak semua teman itu baik ya. Terkadang di depan baik, di belakangnya dia jahat sama kita. Saudara mungkin ada di sini yang ditipu. Ada yang pernah ditipu orang? Ada ditipu orang? Dikit, banyak. Wah ada yang dikit, ada yang banyak ya. Sakit nggak ditipu orang? Sakit ya. Apalagi ditipu pakai duit. Maaf Pak, gampang Pak, duitnya kagak balik Pak. Itu masalah, ya kan? Wow, berapa? Kalau cuma 10.000 mah nggak apa-apa Bapak Ibu. Tapi kalau banyak, wah ratusan juta. Bagaimana Pak ngampuninnya bisa dengan limpah Pak? Bisa dengan murah hati. Orang duitnya banyak Pak. Sama kasih tahu urusan nanti dia kembali apa enggak itu mau urusan Tuhan. Yang penting urusan kita mengampuni dia dengan limpah. Urusan nanti 100 jutanya balik lagi itu urusan Tuhan. Kenapa? Karena Anda berkenan, saya yakin Tuhan punya cara pulangin duitnya. Gitu loh. Jadi jangan membatasi Tuhan. Aku nggak mau kok mengampuni orang dengan murah hati. Orang saya ditipu ratusan juta. Itu urusan ratusan juta, urusan Tuhan. Urusanmu mengampuni. Sampai limpah, saudara. Saya cerita lagi. Jadi minggu lalu, hari Kamis minggu lalu, saudara, saya punya motor, sepeda motor. Itu motor masih ya udah agak tua lah gitu ya. Motor masih pakai gigi yang dioper-oper gitu. Nah, si motor ini habis saya pakai ternyata dia tuh punya masalah, saudara. Dia rusak. Rusaknya gimana? Motornya mah hidup, mesinnya mah jalan. Masalahnya kalau motor yang pakai gigi-gigi gitu kan kalau mau maju mundur kan kita harus naikin gigi, turun gigi kan gitu ya. Biar oper-oper baru bisa jalan. Nah ini satu saya jalan saudara, udah ke Jakarta, balik lagi ke rumah saya di Bekasi, balik lagi. Tahu nggak pakai gigi berapa? Pakai gigi 4 saudara. Kalau Anda tahu motor saudara, motor yang pakai gigi, kalau semuanya di gigi 4, itu kalau jalan lurus mah enak, itu nggak apa-apa. Yang repot kalau ada macet, satu. Yang kedua nanjak, nggak bisa. Itu kalau didorong pakai kaki supaya bisa maju gitu. Masalah udah pergi pulang begitu, sudah saya kesel banget. Akhirnya apa? Saya masukinlah ke bengkel. Bengkelnya cuma 10 meteran lebih dari rumah saya. Begitu melangkah 10 kali udah ada bengkel di seberang jalan. Itu di dekat rumah saya. Saya taruhlah motor saya di situ, saudara. Saya bilang sama si abang, si masnya, Mas, tolong nih motor saya masalah seceritain gini-gini, penyakitnya di sini. Saya kena orang bengkel ya, saya juga tahu gitu ya. Jadi saya tahu ini penyakit di sini, cuman saya kan alat daripada saya bukain sendiri, mendingan yang buka sendiri. Saya kasih tahu kamu beresin ini ya. Oh ya oke engkau katanya. Oke kok siap kok. Waduh ngomong kok siap kok. Oh ya udah saya tinggal dong. Saya pergi lagi ke rumah saya balik. Kurang lebih nggak sampai setengah jam kali. Saya balik lagi tuh ke bengkel. Saya mau ngeliatin dia udah bongkar belum motor saya. Begitu saya datang ke bengkel itu saudara, tiba-tiba waktu saya datang pertama ada orang duduk di sebelah, jadi ada kursi gitu, ada orang duduk, saya nggak kenal orangnya. Lalu pas saya datang kedua kali, itu orang berdiri di samping motor saya, sama si mas bengkel. Tahu nggak mereka ngapain? Nyopotin aki motor saya. Nyopotin aki doang. Dicopotin akinya, saya berdiri situ, kayaknya ketangkap basah, kayaknya. Jadi saya bilang begini, Mas, ini kenapa aki saya dicopot? Kan yang rusak bukan akinya, yang rusaknya di mesin. Kenapa aki saya dicopot? Dia langsung gelagapan jawabnya, yang mau pakai mah cuma begini doang bawa kantong plastik saudara. Udah dicopot akinya dimasukin kantong plastik langsung ngeloyor itu orang, pergi. Bawa aki saya loh. Saya bilang, Mas, itu kenapa aki saya dicopot? Oh dia bilang, iya kok pinjem sebentar, motor dia rusak katanya nggak bisa nyala mau pakai aki. Saudara dalam hati saya begini saudara, saya kalau dia baik-baik minjem pasti gua kasih juga. Persoalannya saya itu jengkel, kamu pakai barang saya nggak izin, satu. Kalau dia dari awal saya pinjam ya kok ada teman saya butuh dibantu pinjam aki ya, itu aki baru sebulan saya beli lagi kencang-kencangnya tuh aki. Iya bener. Saya jengkel pertama karena itu aki dipinjam tanpa izin. Yang kedua saya tahu kalau aki itu nggak ada kata minjem saudara, itu minta. Karena aki begitu dipakai strumnya habis. Nggak bisa dipulangin ke strum kecuali ada strum lagi. Nah saya udah mikir ini pasti error nih aki saya nih.
Cuman waktu itu ya udahlah, daripada ribut kan, ya udahlah. Saya bilang tolong pulangin cepat, saya begitu dong. Menunjukkan bahwa saya udah nggak suka. Cuman saya kan nggak mau konfrontasi. Saya pulang tuh ke rumah. Itu hari Kamis, malam Jumat. Saya hampir 1 malam gak bisa tidur, sudah. Tahu nggak ngapain? Gue mikirin si Mas. Kurang ajar ini orang. Ini pendeta hamba Tuhan, kurang ajar nih orang. Pakai barang saya, ngasih orang lagi, pura-pura lagi. Yang saya kesel tuh, dia udah kejebak gitu, langsung malu-malu dimasukin kantong plastik, bukan dimasukin lagi, malah dibawa kabur aki saya. Harusnya dia udah salah kan, langsung pulangin lagi kan, jadi saya nggak jadi marah. Dia malah kabur bawa itu akinya. Saya bilang, aduh Tuhan gimana ya, ini saya kesel banget. Ya Tuhan cuma ingetin, ya tugasnya cuma satu, ngampuni saja. Dan saya bilang, oh Tuhan ya udahlah ngampunin. Terus ngapain lagi ngampuni, udah doain. Udah doain. Wah berarti besok otak saya langsung muter gini. Oh nggak apa-apa, gue mau maafin, gue doain, tapi besok gue nggak mau masukin lagi motor gue ke bengkel ini. Jahat si Mas ini, besok saya nggak mau gitu. Saya tuh ke otak saya udah muter gitu ya di situ. Saya mengampuni tapi nggak mau ngasih lagi. Dan lebih parah, saya nggak mau cerita istri saya. Jadi istri saya tuh tahu cerita ini waktu hari Minggu, waktu saya khotbah di Kejayaan. Dia kaget. Kenapa kamu nggak ngomong dari kemarin? Karena saya kagak mau ngomong, saudara. Karena begitu saya ngomong, pasti langsung gini. Kan gue bilang kan, besok jangan di situ lagi, kan begitu. Gue udah panas, tambah dia ngomporin, bisa-bisa tuh aki gue timpuk besok sama si Mas, ya kan? Tapi saya nggak ngelakuin, saya nggak cerita. Dia kaget waktu saya cerita hari Minggunya. Ternyata ada kasus di motor itu, karena sebelum-sebelumnya istri saya ada komplain sama si bengkel ini. Jadi kalau saya cerita lagi, runyam urusannya. Jadi saya nggak cerita. Akhirnya malam itu saudara saya bilang, oke Tuhan, apa yang dilakukan? Ampuni. Lo apa lagi? Ya besok lo ke situ lagi. Ampuni dia, doain dia. Ya saya berdoa Tuhan ampuni dia, oh bla bla bla. Oke, akhirnya saya tidur setengah hari, saudara. Besok saya balik ke sana, lihat lagi akinya belum ada, saudara. Ya, belum ada. Hari Sabtu, sore-sore, Masnya bilang gini, engkau, motornya udah selesai. Oh, udah selesai. Oh iya, udah. Terus gimana? Udah tinggal pakai aja katanya. Ya udah, saya pikir ya udahlah, gue udah lega, biarin, udah ngampunin, saya udah ikhlas, udah doain dia. Saya bawa pulang motornya, saudara. Nah, sampai rumah, kan mesin masih panas, udah pakai gigreng, langsung hidup, saya nggak pakai tes lagi, saudara. Masuk ke rumah. Hari Minggu kan saya ke gereja, saya nggak pakai motor. Ya kan, begitu hari Senin pagi semua panasin, saudara. Benar terjadilah yang saya takutkan. Tahu nggak yang saya takutkan apa? Begitu pencet starter motornya nggak bisa hidup, saudara. Nah, udah kayak orang kesetrum, nggak bisa jalan. Kenapa? Tenaga akinya hilang. Wah, saya bilang Tuhan Yesus, terjadilah apa yang aku takutkan. Akiku soak gara-gara diuji coba orang itu. Terbukti gini. Dan saya bilang dalam hati, ya udahlah, kan Tuhan bilang apa, kamu udah ngampuni, udah. Lalu gimana sekarang? Ya dalam hati saya udah kasih pelajaran dia si Mas ini, biar dia sadar gitu ya. Akhirnya hari itu saya copotin akinya di rumah, motor saya tinggal di rumah, saya copotin akinya. Saya bilang sama istri saya, Mi, tolong minta uang 5.000, mau ngapain katanya? Saya mau setrum aki ke si Mas, saya bilang. Ya udah dikasih uang 5.000, saya bawa aki saya. Bawa ke situ, saya bilang, Mas, nih, tolong dong setrumin aki. Kaget dia, hah? Kenapa? Iya, soak, saya bilang, saya nggak ngomong gara-gara lu pinjem, gue nggak ngomong. Pokoknya saya bilang, sekarang nih uang 5.000, pokoknya kamu casinin aki saya, biar hidup lagi. Maksud saya menegur dia secara halus, lu minjem barang gua jadi rusak gara-gara begini ya kan. Tapi dia kayaknya sampai hari belum sadar juga. Harusnya dia sadar, tapi dia ternyata tidak sadar, saudara. Ya, jadi ya udahlah. Tapi di saya udah lega, hati saya udah bebas ya. Kemarin ketemu udah ketawa lagi sama tukang bengkelnya. Saya nggak ada masalah. Kenapa? Hati saya udah beres duluan. Ya, saya udah ngampuni dengan benar. Nah, saudara, ini sederhana tapi sulit dilakukan. Mungkin sering kali dialami oleh Bapak Ibu di sini sama kayak saya. Ya, apalagi kalau yang berat-berat, apalagi makin susah kan. Tapi firman-Nya nggak pernah berubah. Engkau harus mengampuni orang. Amin. Bagaimana ciri orang mengampuni dengan murah hati? Yang pertama, kalau engkau di dalam Lukas pasal 6 ayat 27-28 dikatakan, kalau Anda disakiti orang, Anda mengampuni dengan murah hati. Buktinya apa? Engkau bisa mengasihi, engkau bisa memberkati, engkau bisa berdoa bagi dia. Artinya Anda mengampuni orang itu dengan murah hati. Ya, kalau Anda masih nggak bisa doain dia, engkau masih nggak bisa mengasihi dia seperti semula, artinya Anda belum murah hati dalam mengampuni. Itu satu. Yang kedua, ciri orang yang mengampuni dengan murah hati sama seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Dalam Kejadian pasal 45, waktu Yusuf memperkenalkan diri sama saudara-saudaranya, ya. Itu begitu dia memperkenalkan, aku Yusuf yang kamu jual ke Mesir. Saudara, semua saudaranya ketakutan.
Tapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dia hukum nggak saudara-saudaranya? Tidak. Tapi dia bilang apa? Kamu jangan susah hati. Karena bukan kamu yang suruh aku ke sini, tapi Tuhan yang suruh aku mendahului kamu. Itu Yusuf. Artinya apa saudara? Kalau Anda ingin menguji apakah Anda murah hati dalam mengampuni, Anda harus mengerti betul bahwa di dalam keadaan disakiti oleh orang lain, engkau bisa berkata sama Tuhan, Tuhan, apa sih maksudnya di dalam keadaan ini? Mungkin siapa tahu lewat kejahatan orang itu, Tuhan sedang negor saudara sama saya. Dan ini yang seringkali salah, seringkali kita lupa koreksi diri pada waktu ada orang jahat sama kita. Bisa jadi kita yang awal juga nggak bener. Siapa jahat, siapa tahu mungkin selama ini kita pelit sama orang. Makanya ditipu tuh gara-gara kita pelit. Bukankah Tuhan punya maksud? Jadi kalau kita bilang Tuhan terima kasih, ternyata ada maksud Tuhan lewat kejadian ini. Dan Anda berkata, oke lah aku udah maafin dia, udah berarti aku sadar sekarang ini ada rencana Tuhan. Yusuf juga mengalami rencana Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana dengan saudara? Kalau engkau ditipu, engkau sedang disakiti, pernah nanya nggak sama Tuhan, Tuhan maksudnya apa sih? Ada salah apa saya? Gitu. Kalau memang ada salah, kita bertobat cepat-cepat. Yang setuju bilang? Amin. Yang terakhir, ini paling terakhir. Yang ketiga, untuk membuktikan Anda mengampuni orang dengan limpah, dengan murah hati, adalah kalau engkau bilang aku sudah mengampuni, maka jangan pernah lagi engkau ungkit-ungkit lagi. Terimalah orang itu, kalau tadi jadi teman, kita jadi teman juga. Dan jangan kita besok-besok ngomong lagi. Kemarin kan, kalau dia datang lagi, ingat kemarin lu udah bohongin gua loh, kemarin udah fitnah gua loh. Gak usah ngomong kemarin lagi. Ya, cukup berhenti ngomong yang udah lewat. Karena kan udah beres. Karena ada orang tuh sebenarnya udah ngampuni, tapi kayaknya dia menghukum orang yang diampuni. Menghukumnya gimana? Menghukumnya dengan berkata gini, aku gak mau jadi temanmu lagi. Sekalipun saya udah ampuni, kita gak bisa jadi teman kayak dulu lagi. Itu namanya menghukum orang. Nah kalau itu terjadi berarti belum limpah, belum murah hati di dalam mengampuni. Ya, tapi kalau kau berkata oke, yang lalu biarlah berlalu, kita tetap jadi teman, aku terima kamu. Ya, sekarang kita tetap bersahabat, bergaul, bicara yang baik seperti sedia kala. Itulah namanya murah hati dalam mengampuni. Yang setuju bilang amin. Walaupun susah harus dilakukan. Berapa kali kata Tuhan harus ngampunin orang? 70 kali 7 kali. Enggak usah pakai kalkulator saudara. Karena Tuhan bukan bermaksud masalah jumlahnya. Maksudnya adalah setiap ada orang berbuat salah kepada kita, kita harus selalu mengampuni. Itu maksudnya. Bukan dihitung 70 kali 7, kalau udah lewat berarti enggak gitu kan. Maksudnya adalah kalau orang salah kita ampuni, kan gitu ceritanya. Tapi ingat sekali, kalaupun susah, kalau dilakukan, engkau akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Amin. Kenapa? Karena Dia Allah yang mengampuni kita dengan murah hati. Dan kita juga harus mengampuni, memaafkan orang dengan murah hati. Ya, setuju katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak. Dan sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia, damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa. Persekutuan kita dengan anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Serta pertolongan yang manis dari Roh Kudus akan selalu menyertai kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.